Siapa Miftah sebenarnya? Kok berani-beraninya mengaku sebagai keturunan Brawijaya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, lagi viral Gus Miftah. Bukan saja kasus yang melilitnya tentang penjual es teh, tapi keberadaan dia sebagai Mukibin Kabib, khususnya Lutfi bin Yahya, apakah juga sudah ketularan berbohong terkait nama yang dia sandang sebagai Gus, apakah betul keturunan Kiai, terkait namanya yang lagi dipertanyakan oleh warganet sebagai Taim, sekarang bernama sangat keren, Miftah Maulana Habibur Rahman. Dan mari kita simak pengakuan Gus Miftah, lalu klarifikasi dari keluarga Kiai Ageng Muhammad Besari. Saya punya mbah namanya Muhammad Besari. Saya keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari. Kalau urutan dari bawah adalah Miftah Maulana Habibur Rahman. Keren. Yang saya berdarah Ponorogo, tapi saya lahir di Lampung. Istilah kerennya Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau santri saya di pondok banyak Indo-Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Subhanallah. Karena saya nggak pernah tahu dia anaknya siapa. Saya punya bapak sekarang di Lampung, namanya Kiai Muhammad Muradi. Pak Muradi punya bapak namanya Kiai Muhammad Usman. Muhammad Usman punya bapak namanya Kiai Muhammad Boniran. Punya bapak namanya Kiai Jalal Iman. Punya bapak namanya Kiai Karyonawi. Punya ibu namanya Nyai Madarun. Punya bapak namanya Kiai Ilyas. Punya bapak namanya Kiai Muhammad Besari. Hitung, berarti saya nomor 9 dari Mbah Muhammad Besari. Muhammad Besari punya bapak namanya Kiai Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Pangeran Demang II. Pangeran Demang II punya bapak namanya Pangeran Demang I. Punya bapak namanya Susuhonan Wirasmoro. Punya bapak namanya Panembahan Praworo. Punya bapak namanya Sultan Trenggono. Punya bapak namanya Raden Patah. Punya bapak namanya Prabu Brawijaya. Kalau diurutkan berarti Miftah keturunan ke-18 dari Brawijaya, Prabu Brawijaya. Dan ini ada bantahan atau klarifikasi dari Raden Kunto Pranomo, 65 tahun, generasi ke-8 dari Kiai Ageng Muhammad Besari, dimuat di Detik Jatim. Gus Miftah disebut keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari. Begini faktanya. Sabtu 7 Desember 2024, Ponorogo, pendakwah kontroversial Miftah Maulana Habibur Rahman, dalam kurung Gus Miftah, pernah mengaku sebagai keturunan ulama besar Kiai Ageng Muhammad Besari. Seiring dengan viral ucapannya yang menghina penjual es teh, akibatnya video lawas Gus Miftah yang menghina dan mengolok-olok orang juga kini banyak bermunculan. Tak terkecuali terkait video pengakuannya yang merupakan keturunan ulama Kiai Ageng Muhammad Besari. Lalu bagaimana faktanya? Raden Kunto Pranomo, 65 tahun, generasi ke-8 dari Kiai Ageng Muhammad Besari, meragukan pengakuan Gus Miftah lantaran dirinya telah mengecek di buku nasab, tidak ditemukan nama Miftah dalam urutan garis keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari. Gus Miftah dalam silsilah tidak ada. Saya mengharapkan kalau memang dari Kiai Ageng Muhammad Ilyas, dari istri berapa, nanti akan ketemu. Saya cek kok nggak ada.
masih merasa ada keraguan, terang Kunto kepada wartawan Sabtu 7/12/2024. Aslinya dari beliaunya sendiri. Dalam kurung Miftah, itu dari Dukuh Bantengan, Desa Margorejo, Kecamatan Jetis. Saya cek, saya ingin tahu juga seperti apa keberadaannya. Kalau memang dari Kiai Ageng Ilyas, dari isti berapa Imbuh Kunto. Kunto sendiri enggan mengomentari permasalahan yang dihadapi Gus Miftah. Menurutnya bukan ranahnya untuk berkomentar. Namun terkait pengakuan keturunan, Kunto pun berharap ada penjelasan silsilah. Kalau HOS Cokro Aminoto memang masih keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari karena ada bukti valid. Nah, kalau memang Miftah keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari, mohon ditunjukkan secara valid. Kalau memang ia keturunan, saya ikut bangga sebagai duriahnya, keturunan Tegal Sari Imbuh Kunto. Selengkapnya bisa dibaca sendiri di Detik Jatim dengan judul Gus Miftah disebut keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari, begini faktanya. Sebagai tokoh publik tentunya harus melakukan klarifikasi terhadap persepsi masyarakat yang pada hari ini sangat kurang baik terhadap beberapa hal. Nama dia yang disebut-sebut sebagai taim oleh warganet membuat kebagongan para jamaahnya yang selama ini mengenalnya sebagai Miftah Maulana Habibur Rahman. Kenapa mendadak menjadi nama yang begitu keren, bahkan menyerempet kata Habib yang sekarang lagi digugat juga oleh masyarakat sebagai keturunan palsu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan banyak yang mengkait-kaitkan juga karena ketularan Lutfi bin Yahya, mengarang sejarah palsu leluhurnya tentang Hasan, tentang Toha, dan seterusnya, dikait-kaitkan dengan leluhur Nusantara. Kalau para kabaib dari keturunan imigran Yaman yang dibawa ke Nusantara oleh penjajah Belanda dijadikan antek-anteknya untuk memecah belah perjuangan pribumi di dalam melawan penjajahan Belanda. Dan kalau Miftah, benarkah dia sebagai pribumi sudah ketularan apa yang dilakukan oleh gurunya Lutfi bin Yahya, memalsukan nasab leluhurnya? Tentunya ini hal yang tidak baik, dan mumpung masih ada waktu, silahkan berkata jujur di depan publik. Karena apapun, Miftah adalah tokoh publik dan mendeklirkan dirinya sebagai keturunan Brawijaya juga di publik. Lalu minta maaflah kepada bangsa Indonesia atas kebohongan yang dilontarkannya selama ini. Kalau memang bukan keturunan Brawijaya, dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami banggakan, kembalilah ke jati diri kita sebagai pribumi, di mana komunitas kita adalah orang-orang yang terdekat dengan diri kita. Kedua orang tua kita, guru-guru ngaji di kampung, di musola dan di masjid, para guru-guru TK dan guru-guru SD, mereka-mereka yang pertama kali membelalakkan kedua mata kita untuk bisa membaca, untuk bisa berproses secara sosial bersama-sama, bukan lagi mengkultuskan para tabib Jabalawi yang selama ini menampilkan dirinya seolah-olah ulama tapi hakikatnya nol. Dan juga para mukibin, lihatlah kebenaran ilmu pengetahuan yang telah mengungkap
siapa sebenarnya para Khabib Jobolowi. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.